kata pemberi batu ini diukirnya itu oleh Siti Aisyah, istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke Baraya, ini adalah salah satu bukti si roh Rasul ataupun rambut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang bisa Baraya temukan, dan kita saat ini sedang berhadapan dengan rambut dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Jabur sama Injil yang asli. Kitab Injil dan Jabur yang asli. Iya. Masya Allah. Oke Baraya, jadi ini tepat di samping kiri rambut baginda Nabi ini adalah salah satu kitab Jabur yang ditulis dengan huruf Kipti atau Mesir kuno, diperoleh dari Turki ya. Dan juga kitab Injil berbahasa kuno ditulis dengan huruf Ibrani, bahan dari kulit, dan diperoleh juga dari Turki. Khusus Pajajaran. Oh, ruang khusus Pajajaran Baraya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Nah, alhamdulillah kita langsung disambut dengan harimau asli ini yang diawetkan. Ini asli? Asli diawetkan. Masya Allah. Yang dikasih itu cuma mata sama lidah. Jadi selain mata sama lidah semuanya asli. Asli? Kirain saya ini dari mulai taringnya, kukunya, bulunya semua asli. Malah kalau dulu ada ini masih ada kumisnya, tapi sekarang sudah rontok. Namanya kujang 3 serangkai, beda-beda tetapi tetap sama nih. Oh, ini adalah 3 kujang 3 serangkai. Oh, 3 serangkai. Yang ngandung unsur harimau. Mana unsur harimaunya? Ini ada warna kuning, ya, warna putih, warna hitam sesuai dengan warna bulu harimau. Oh, oke. Nah, ini juga ada penjelasan ini dalam kitab Suasid, menjelaskan bahwa ketika itu Prabu Siliwangi meminta ke panglimanya untuk dibuatkan pisau yang mengandung unsur harimau. Nah, terus oleh yang Jaya Perkasa dibuatkanlah 3 kujang. Ini ada kujang naga emas. Ini terbuat dari api yang dibekukan. Ya. Subhanallah. Ini nama kujang naga emas melambangkan kejayaan. Ya, oke. Ya, ini. Ya. Terus yang putih itu terbuat dari besi biasa yang direndam pakai air hujan, diberi nama kujang waro melambangkan kesucian. Nah, ini bentuk waro dan ro kalau dibalik. Ini wau, wau dan ro, waro ya. Oh, ada maknanya. Nah, terus yang hitam itu terbuat dari batu meteor yang jatuh dari langit. Subhanallah. Terus dibakar sendiri oleh Prabu Siliwangi, diberi nama kujang elang melambangkan kekuatan. Nah, ini ada mahkota asli punya Prabu Siliwangi. Masya Allah. Oke Baraya. Nah, ini namanya mahkota naga barong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukri ala bi nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain, amma ba'du. Sampurasun, salam rahayu teruntuk Baraya dan juga sahabat setia ahli riwayat dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kali ini Mang Aer sedang berada di Pondok Pesantren Al-Fat ya, dan akan memperkenalkan kepada Baraya semuanya bagaimana di dalam area Pondok Pesantren Al-Fat ini. Dan salah satu ikon dari Pondok Pesantren Al-Fat ini adalah museum daripada Prabu Siliwangi dan juga benda peninggalan dari para waliullah Baraya ya. Untuk mengetahui sejarah dan juga riwayat lengkapnya, kita akan melihat bagaimana profil dari Pondok Pesantren Al-Fat ini dan juga museum yang akan Baraya lihat di Pondok Pesantren Al-Fat. Tanpa berlama-lama, hayu gaskeun. Oke Baraya, saat ini Mang Aer sedang bersama Kang Ramdhani, salah satu kepengurusan dari Pondok Pesantren Al-Fat yang akan mengantarkan kepada kita untuk memperlihatkan benda sejarah dan juga benda peninggalan di Pondok Pesantren Al-Fat ini. Hayu Kang. Ya, ini adalah Kang Ramdhani. Untuk Baraya yang ingin mengetahui dan juga melihat-lihat, nanti bisa bertemu dengan Pak Dede ya.
selaku kepengurusan dari beberapa santri di area pondok pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti yang Baraya lihat ya, di sini ada beberapa kantin, yang dimana kantin ini diperuntukkan untuk siswa maupun siswi santri di pondok pesantren Al-Fat dan juga tamu yang akan berkunjung. Tapi untuk saat ini kita akan melihat bagaimana keadaan di Museum Prabu Siliwangi dan juga benda peninggalan sejarah di balik leluhur kita Prabu Siliwangi dan juga benda peninggalan dari para waliullah Indonesia Baraya ya. Oke. Ya, dan saat ini pemandu kita adalah Kang Ramdhani ya. Barakallah. Oke, seperti yang Baraya lihat, ini adalah satu rumah yang dimana rumah ini akan menjadi sejarah dan juga lokasi daripada keberadaan benda peninggalan dan juga benda sejarah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Iya, dan ini pangersa ya? Ya, Pangsa. Oh. Jadi beliau ini Kiai Haji Profesor Dr. Fajar Laksana selaku pimpinan Museum Prabu Siliwangi dan juga pimpinan dari Pondok Pesantren Al-Fat ya. Tapi mohon maaf, untuk saat ini admin hanya bisa meminta izin kepada beliau dan alhamdulillah beliau mengizinkan, dan untuk menjadi narasumber saat ini belum bisa ya Kang ya, karena beliau banyak urusan ya Kang. Oke, untuk yang pertama kita akan melihat ke ruang sejarah Islam. Ruang sejarah Islam. Oke. Assalamualaikum. Nah, di ruang sejarah Islam ini isinya tentang benda-benda peninggalan para nabi, sahabat, dan awliya Allah. Oh, jadi ini adalah benda peninggalan para nabi dan juga sahabat Rasul. Iya. Barakallah. Oke. Nah, ini ada silsilah pimpinan kami, Bapak ini Raden Muhammad Fajar Laksana. Beliau ini masih turunan Sunan Gunung Jati ternyata. Oh, masih keturunan Syekh Syarif Hidayatullah. Iya, ke-15. Barakallah. Iya, oke kan? Nah, alhamdulillah beliau itu mendapatkan warisan berupa kitab-kitab. Oh, warisan yang diberikan oleh buyut beliau itu berupa kitab ya? Iya, ini ada kitab Sahadat Sajati, Raja Sunan Gunung Jati. Iya, iya. Kitab Martabat 7 sama kitab Suluk Linglung karya Sunan Kalijaga. Oh, jadi beberapa kitab-kitab tersebut yang tidak bisa kita temukan di toko kitab ya? Iya. Nah, ini alhamdulillah semuanya sudah dibukukan oleh Pak Kiai. Oh, iya. Menjadi produk museum. Oh, menjadi produk museum yang sudah dibukukan oleh Pak Kiai ya? Iya. Oke. Naskah-naskah di sini juga ada nih artefak atau batu ukir dari Madinah. Oh, batu ukir ataupun artefak dari Madinah. Iya, kata pemberi batu ini diukirnya itu oleh Siti Aisyah, istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diukir oleh Sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu anha ya, istri Rasul, dan ini adalah salah satu batu dengan ukiran yang diukir langsung oleh Sayyidah Aisyah. Iya, ya 1, 2, 3, 4 itu berukirkan surat Al-Ikhlas. Oh, iya. Satu lagi surat Maryam ayat 1. Oke, jadi batu ini dari Madinah bertuliskan Kaf Ha Ya Ain Shad atau surat Maryam ya. Iya. Dan juga 4 batu dari Madinah yang bertuliskan surah Al-Ikhlas. Oh, yang dimaksudkan 4 itu ini ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang diukir langsung oleh Sayyidah Aisyah ya. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah kita berada di depan rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke. Rambutnya itu yang ditabung dalam tabung. Oh, ini rambutnya. Iya. Masya Allah Baraya. Dapat beberapa helai. Ini ada beberapa helai ya Kang? Iya. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke Baraya, ini adalah salah satu bukti si roh Rasul ataupun rambut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang bisa Baraya temukan, dan kita saat ini sedang berhadapan dengan
rambut dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang di sisi itu ada surat penyerahannya dari Surat- Turki. Surat Itu terjemahnya ada di bawah. Oh, jadi ini adalah surat penyerahan dari Turki Iya. yang diberikan untuk dimuseumkan, dijaga rambut syiar Rasul ini di pondok pesantren ini. Iya, itu ada terjemahnya itu. Assalamualaikum. Bersamaan dengan surat ini, saya akan menyerahkan beberapa rambut panjang. Insya Allah, rambut sang ahli pelang hanya rambut dari pemimpin yang membentuk Muslim yang taat. Peninggalan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sang ahli perang telah dikasih Muhammad fajar dan akan dirawat untuk tujuan dan untuk mengenangnya ya. Masya Allah, tabarakallah ya baraya ya. Jadi saat ini saya bergetar ya, bisa berhadapan dengan syiar Rasul. Mudah-mudahan berkah karomah, berkah mukjizat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa beserta kita. Ada apa lagi di bawahnya Di kan? sini juga ada kitab Jabur sama Injil yang asli. Kitab Injil dan Jabur yang asli. Iya. Masya Allah. Bisa dilihat. Oke baraya. Jadi ini tepat di samping kiri rambut baginda Nabi ini adalah salah satu kitab Jabur yang ditulis dengan huruf Kipti atau Mesir kuno, diperoleh dari Turki ya. Iya. Dan juga kitab Injil berbahasa kuno ditulis dengan huruf Ibrani, bahan dari kulit dan diperoleh juga dari Turki. Seperti ini keadaannya baraya. Kitab Injil dan juga kitab Jabur yang diberikan kepada Kangjeng Nabi Daud ya. Kalau Injil kepada Kangjeng Nabi Isa alaihi salam, dan juga Al-Quranul Karim yang dimana diberikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Nah, di sini juga ada replika tapak kaki kanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Oke baraya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Seperti yang bisa kita lihat saat ini adalah salah satu tapak kaki dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Seperti inilah keadaannya. Dan juga ini tiruan telapak kaki kanan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperoleh dari negara Turki juga, yang dipercaya dan juga diberikan untuk dikenang di pondok pesantren Al-Fat ini ya. Oke, dan juga ini saya mau menanyakan, ini banyak batu ali. Nah, kalau yang sebelah sini ada replika cincin Nabi Muhammad sama Nabi Sulaiman. Kalau yang punya Allah. Nabi Muhammad itu yang 3 yang berwarna hitam. Oh, yang berwarna hitam. Iya. Kalau yang itu berbentuk bintang itu punya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam, barakallah, dan juga bertuliskan ya. Iya. Dan juga itu apa kayu? Yaitu kayu gofin. Nah, kayu gofin itu sejenis dengan bahan kapal Nabi Nuh. Oh, kayu gofin ini adalah bahan baginda Nabi Nuh yang saat ini bisa kita temukan, dan seperti ini keadaan dan juga tampak dari depan kita ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, dan ada di sebelah sana satu, apa ini namanya? Itu ada kupiah atau peci dari itu peninggalan Kesultanan Utsmani Turki. Oh, ini adalah benda peninggalan kerajaan Utsmani Turki ya. Iya. Oh, oke, seperti inilah para pahlawan jihad Utsmani Turki yang mungkin kita tahu sendiri sebagai kerajaan yang populer dan memberantas kafir musyrikin ya, dengan gagah berani dan luar biasa. Nah, kalau ini ada beberapa pedang ada andalan para nabi. Nah, yang diketahui itu ada 25 nabi, tapi hanya sebagian yang memiliki pedang andalan. Oke. Nah, pedang andalan itu sebagian bisa dilihat di kita. Yang dari beberapa pedang andalan yang terkenal itu ada pedang Zulfikar. Pedang Zulfikar ya. Iya, milik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lebih ke replika atau benda pedang asli, Kang? Ini pedangnya itu replika, tapi replikanya itu dibuat ketika era sahabat. Jadi masih sama persis. Subhanallah. Oke, baraya. Jadi tepat di hadapan kita kali ini adalah salah satu pedang Zulfikar yang bercagak ya. Seperti kita tahu, dan pedang ini adalah pedang replika tapi dibuat oleh era sahabat ya.
Nah, perlu Masya diketahui Allah. ternyata pedang Zulfikar itu ada dua jenis. Oh gitu. Ya dibagi dua, ada Zulfikar Bahtera, ada Zulfikar Al-Said. Mm-mm. Cara membedakannya bisa dilihat itu yang paling atas Ya. itu namanya pedang Zulfikar Bahtera. Cirinya itu terdapat 2 kalimat syahadat warna emas tuh. Oh, ini terbuat dari emas ya yang kuning itu. Iya. Oke. Kedua ada Zulfikar Al-Said. Kalau Zulfikar Al-Said yang bawah itu yang hitam polos. Oh, Zulfikar As-Said itu tanpa ada lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau misalkan Zulfikar yang pertama ada lafaznya ya. Iya. Masya Allah, dan juga beberapa pedang. Andalan nabi yang lainnya Oh. seperti Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Iya. Yusuf. Oh, subhanallah sekali baraya ya. Jadi yang pertama kita bisa lihat 2 pedang Zulfikar dan juga beberapa pedang para nabiullah lainnya seperti pedang baginda Kangjeng Nabi Sulaiman ya, pedang Nabi Yusuf, pedang Nabi Daud, dan juga beberapa pedang-pedang peninggalan nabi-nabiullah lainnya baraya. Dan insya Allah mungkin ini semua bisa dipertanggungjawabkan dan sudah disahkan oleh Gubernur Jawa Barat dahulu oleh Ahmad Heriawan ya, yang menjadi saksi dan juga insya Allah menjadi kekuatan kepemilikan dari museum yang berada di sini. Oke Kang. Ini ada jubah dari Kesultanan Utsmani. Oke. Desain modernnya. Oh, jadi dahulu itu kerajaan Utsmani mempergunakan jubah ini dan seperti inilah fakta dan keasliannya ya Kang. Iya. Masya Allah. Oke ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ini ada Al-Quran besar. Ini zaman Wali Songo, ditulisnya itu pakai tinta emas 30 juz. Subhanallah. Ini. Nah, ini surat Al-Fatihahnya. Iya, dengan tinta emas ya. Iya. Subhanallah walhamdulillah. Ini surat Al-Baqarah tuh, Alif Lam Mim. Oh, dan ini seperti muka awal dan ini 30 juz. 30 juz tebal. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Oke. Kalau ini ada batu loh. Mm-mm. Batu yang menjelaskan tentang perjalanan hidup manusia dari mulai alam ruh sampai alam mahsyar. Oh, ini batu perjalanan manusia dari alam ruh sampai alam mahsyar yang dimana batu tersebut batu apa namanya? Batu loh. Batullah. Ah, oke. Nah, ini ada diperinci lagi batu gambaran alam ruh. Bentuknya itu hati dan berlafadzkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya itu hati manusia itu mengandung Nur Muhammad sama Nurullah. Ah, Nur Muhammad dan juga Nurullah, dan seperti itu mungkin surahnya ya. Iya. Mm-mm. Nah, di sini ada gambaran Rahim. Itu ada gambar janinnya tuh. Nah, ternyata ketika janin di dalam kandungan ibu itu berbentuk asma Allah. Oh, seperti ini ya. Iya. Oke. Itu proses peniupan ruh. Nah, setelah 9 bulan di kandungan ibu, kita akan terakhir ke alam dunia. Nah, ini gambar alam dunia bulat. Oh, jadi menyirikan bahwasanya dunia itu bulat ya. Ya, tuh di situ ada tulisan kuno ya yang melingkar. Mm-mm. Tuh di atasnya ada asma Allah. Oh, Apa artinya? subhanallah. Yaitu artinya manusia itu yang dituju itu hanya kepada Allah. Mm-mm. Allah itu yang mengendalikan semua alam semesta. Subhanallah walhamdulillah. Setelah di alam dunia kita pasti akan meninggal. Iya. Masuk ke alam kubur. Ini gambar alam kubur. Ada gambar manusianya berbaring. Oh, ilmiah sekali ya. Iya. Dengan berbentuk dari mulai alam ruh, alam dunia, dan juga alam kubur yang berbentuk seperti lonjong panjang ya. Ya. Nah, setelah alam kubur kita nanti ditanya oleh 2 malaikat. Iya. Ya, setelah ditanya masuk ke fase terakhir yaitu alam mahsyar. Apa itu alam mahsyar? Yaitu alam pemisah antara mau ke surga atau ke neraka sesuai dengan amalan kita selama hidup. Nah, ini gambarannya. Kenapa digambarkan dengan asma Allah? Karena kan belum ada yang tahu alam mahsyar itu bagaimana. Jadi kita kembalikan lagi ke sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, dan seperti inilah gambaran alam mahsyar yang dibentuk seperti batu ini, yang dimana dalam Quran surah Yunus ayat 30 bahwa di tempat itu padang mahsyar setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa
pelindung palsu yang mereka ada-adakan, dan seperti inilah gambaran yang menjadi alam mahsyar nanti ya. Oke, dan kita Kalau berlanjut. ini ada batu simbol Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswad itu batu yang berasal dari surga. Nah, ini ada simbolnya. Ini seperti simbol dan juga replika. Iya. Batu ini adalah tempat di mana Hajar Aswad ya. Iya, gambarannya. Gambarannya seperti ini ya, beserta keterangannya. Ya, insya Allah untuk baraya yang ingin mengetahui lebih lengkapnya bisa langsung datang ke Pondok Pesantren Al-Fat ya, Kang Ramdhani ya. Iya, nah kalau itu ada lukisan-lukisan para wali songo yang wali 9. Wali Nusantara. Dengan tulisan apa Jawa. ini? Tulisan Jawa dahulu ya. Iya. Ini dari mulai Syekh Maulana Malik Ibrahim beserta Sunan, nggak bisa bacanya ya, takut salah, ini Sunan Ampel atau Sunan Bonang ya, beserta beberapa potret ataupun lukisan dari para wali songo, dan seperti yang kita ketahui yang paling masyhur yaitu Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon ya. Beliau adalah seorang waliullah asli dari Indonesia dan asli dari tanah Sunda ya. Iya. Nah kalau yang berikut di bawahnya itu ada golok pawayangan. Apa itu golok pawayangan? Itu golok yang dibuat abad 14 zaman para wali songo. Nah itu alhamdulillah masih asli semua. Ini asli. Ya itu ada naskah-naskahnya. Subhanallah. Oke baraya. Jadi saya tidak bisa mendetailkan satu persatu ya. Namun ini menjadikan salah satu bukti dengan naskah yang dimana ada di samping golok tersebut. Di sini ada golok pertama ya. Dan juga ada dua golok yang dengan gagangnya berbentuk pawayangan, beserta golok-golok lainnya beserta naskah-naskah kuno yang dibuat dengan bahasa Arab ya Kang ya. Iya. Dan juga salah satu tulisan lafaz Al-Quran ataupun bahasa Arab dengan kulit asli ya. Iya. Oke. Ini ada patung berbentuk kepala penduduk langit, atau orang barat nyebutnya itu alien. Ya gimana nih? Jadi ternyata alien itu ada. Buktinya itu disebutkan di Al-Quran dalam surat Asy-Syura ayat 29. Ya. Yang artinya itu, dan di antara tanda-tanda kebesarannya yaitu ketika penciptaan langit dan bumi beserta makhluk yang melata dan disebarkan ke keduanya. Artinya Allah itu maha besar, bisa menciptakan langit dan bumi beserta makhluk yang melata. Dan makhluk yang melata itu disebarkan lagi, ada yang disebarkan ke bumi yaitu manusia, dan yang disebarkan ke langit ya seperti yang kita lihat ini. Oke. Jadi selain di bumi juga ada kehidupan. ya, dan kita harus meyakininya ya, karena patokan dari kita adalah Al-Quran dan juga hadis Rasul, yang dimana Al-Quran dan juga hadis Rasul itu tidak akan berbohong ya. Dan juga ini salah satu bukti keberadaan alien ya. Iya. Aduh, tapi insya Allah, tapi di sini mohon maaf ya, wallahu a'lam bil murad. Jika baraya yang ingin mengetahui secara langsung ataupun ada khilafiyah ataupun perbedaan pendapat, silakan langsung saja datang ke pondok pesantren ini yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan dari pihak kepengurusan ya Kang ya. Oke. Wah, dan juga masih banyak ya, saya sangat betah sekali ketika berada di sini karena banyak peninggalan-peninggalan benda-benda sejarah kuno ya. Nah kalau ini ada terakota Hijib Jailani, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masya Allah. Ini dari tanah liat. Dari tanah liat, dan ini semua itu adalah benda-benda asli ya, bukan replika baraya. Masya Allah, tabarakallah. Yang mana itu Robbi ini Magnum Fantasir yang itu. Seperti apa? Hijib Jailani. Hijib Jailani ya, yang dimana dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirah. Dan juga beberapa tongkat itu ada replika tongkat Nabi sama para sahabat. Dan sini ada sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Iya, jadi ini adalah beberapa tongkat yang dipergunakan oleh Khulafaur Rasyidin, dari mulai tongkat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, yang dimana tongkat-tongkat ini replika kan? Replika ya. Ini tongkat replika yang dimana tongkat-tongkat tersebut seperti inilah persisnya ya. Oke, kita akan berlanjut menuju ke arah benda peninggalan sejarah lainnya. Ada kohol atau pentungan dari Banten. Ini yang buatnya itu
Abah Bai, seorang ulama dari Banten. Beliau itu lahir abad 18, beliau meninggal di usia ke 170 tahun. 170, oke. Tahun yang tepatnya itu pada tahun 2007. Oh, subhanallah, dan umurnya dari abad 18 dan terakhir hidup di alam dunia ini tahun 2007. Iya. Baru ya, dengan umur 170 tahun. Dan seperti inilah keadaan kohkol Abah Bai yang didapatkan dari Banten ya. Banten, ya. Masya Allah. Aduh, subhanallah, walhamdulillah. Ada pedang-pedang peninggalan dari Turki sama Mesir kuno. Benda-benda peninggalan ataupun pedang yang didapatkan dari Turki dan juga Mesir kuno. Iya, sasarannya bisa dilihat, ini ada dari tulang, ini asli. Ini tulang asli ya? Itu ya. Oh, iya. Itu namanya pedang Alexander dari Turki. Pedang Alexander. Iya. Wow. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan juga beberapa peninggalan benda-benda lainnya ya. Ini benda-benda dari Turki. Ada lampu, ada teko, yang dipergunakan oleh Kesultanan Turki dahulu dan menjadi sejarah peradaban Islam ya. Iya. Mungkin yang dipergunakan oleh Raja Turki dahulu mempergunakan seperti ini semuanya. Mungkin kalau sekarang kan lebih ke banyak modelnya. Dan seperti inilah keadaan benda-benda tempat minum dan juga teko. Berikut sendal ataupun sepatu ya. Iya, sendal. Yang dipergunakan oleh dahulu mungkin kerajaan Ottoman ya. Iya, kerajaan Ottoman. Ataupun Utsmani ya. Dan juga beberapa prasasti zaman siapa ini Kang? Mohon maaf. Ini zaman Sultan Utsmani banyak. Oh, lebih ke sejarah tentang Turki ya. Iya. Zaman Utsmani dan juga Ottoman. Nah, kalau ini ada, bisa dilihat, ini ada prasasti rukun iman sama rukun Islam. Subhanallah. Ini ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Ada syahadat, sholat. Iya, jadi ini lebih ke rukun iman dengan beberapa. Yang pertama, kedua, ketiga, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Nabi Allah dan seterusnya. Dan kalau dahulu kan belum ada pulpen dan buku ya. Jadi dibuatkan dari seperti prasasti batu ataupun kulit ya. Mungkin saat ini yang bisa ditampilkan seperti inilah keadaannya sejarah peradaban Islam yang bisa Baraya temukan di Pondok Pesantren Al-Fat, tepatnya di Museum Sejarah Peradaban Islam dan juga museum di Pondok Pesantren Al-Fat ya. Alhamdulillah beserta semuanya di sini yang insya Allah banyak sekali nilai-nilai sejarahnya. Tapi saat ini kita akan ambil singkatnya saja untuk mengetahui ingin secara langsung saja datang ke Pondok Pesantren Al-Fat, bisa bertemu dengan sistem kepengurusan melalui Bapak Dede ya. Dan Kang Ramdan ini salah satu pengurus yang dimana ada bagian-bagian tertentu ya. Dan kita saat ini kesimpulannya di benda peninggalan sejarah peradaban Islam ini, yang pertama bisa kita lihat ke sini kesimpulannya bahwa di sebelah sana itu adalah benda-benda peninggalan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sejarah benda pusaka dari Prabu Siliwangi dan beberapa leluhur lainnya ya Kang. Kita ke ruangan kedua. Nah, ini ada dokumentasi tokoh-tokoh yang pernah ke sini. Oke ya. Masya Allah, di sini ada Bapak Prabowo ya yang sudah meresmikan Pondok Pesantren Perguruan Tinggi oleh tokoh nasional Prabowo Subianto. Di sini pangersa bersama Insinyur Abu Rizal Bakri dan juga peresmian Korea Thayyibah Mubarakah Pesantren Wisata Pendidikan Islam oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan ya. Dan juga beberapa Wakil Presiden juga masih ada. Ini ada Kiai Haji Ma'ruf Amin ya. Kiai Haji M. Fajar Laksana, pimpinan Pondok Pesantren Modern Zikir Al-Fat bersama Wakil Presiden Rakyat Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin saat kunjungan ke Sukabumi di Pondok Pesantren Al-Fat beserta Ridwan Kamil dan juga beberapa segenap tokoh nasional lainnya, dan juga penghargaan yang alhamdulillah dimiliki oleh Pondok Pesantren Al-Fat ini. Semoga Pondok Pesantren Al-Fat ini bisa menjadi pondok pesantren yang bisa direkomendasikan untuk Baraya ketika akan menimba ilmu dan bil barokah ya. Oke. Kita berada di ruang sejarah umum.
Kenapa disebut uang sejarah umum? Karena di sini sifatnya itu umum dari mulai zaman prasejarah sampai zaman kemerdekaan, semua lengkap ada. Oh, oke. Bisa dilihat di situ ada beberapa perabotan atau alat-alat zaman dulu. Oh, ini perabotan-perabotan jadul dan karuhun-karuhun kita yang mempergunakan dahulu ya, seperti seeng ya. Seeng dan juga bakul, dulang beserta coet. Jadi kenapa dibuatkan seperti ini? Karena supaya lebih ke kita tidak tahu zaman yang akan datang apakah benda-benda ini masih ada atau tidak ya. Jadi untuk mengenang juga melawan lupa, tidak lupa akan sejarah dan juga budaya yang dipergunakan oleh kesepuhan kita dahulu ketika mempergunakan alat-alat ini sebagai media sarana untuk memasak ataupun membuat makanan ya. Itu ada dokumentasi kegiatan-kegiatan tuh. Ya, nanti setelah kita review di museum ini, kita akan review tentang bagaimana profil dari Pondok Pesantren Al-Fat ini, dari mulai pencak silat dan juga boles. Ada apa lagi? Ngegotong lisung ya. Nah, ini ada permainan ini, permainan tradisional tadi, boles. Bola dengan sena atau bola api tangan. Jadi main boles itu ternyata sudah dimainkan sejak abad 14, zaman Pajajaran. Oh gitu ya. Tapi lama-kelamaan merupakan zaman dan alhamdulillah oleh Pak Kiai diangkat lagi. Iya. Dan alhamdulillah itu sudah menjadi ikonik kota Sukabumi. Nah, main boles itu terbuat dari kelapa tua yang direndam pakai minyak tanah selama semalaman. Cara memainkannya itu seperti main bola basket. Bedanya kalau main bola basket itu kan dipantulkan ya ke lantai. Kalau ini dilambungkan ke atas. Cara membuat skornya itu sama seperti main bola basket, ada pakai ring nanti. Oh, seperti itu ya. Jadi lebih ke untuk memperkenalkan kembali bagaimana permainan yang dilakukan oleh kesepuhan kita dahulu ya. Melawan lupa supaya kita tidak lupa akan sebuah sejarah ya. Oke, untuk selanjutnya masih banyak juga ya, yang kalau misalkan kita bahas satu persatu ini tidak sampai 1 sampai 2 hari ya, tapi kita saat ini akan bikin singkat saja. Itu ada arca-arca Polynesia zaman Hindu-Buddha. Arca-arca yang Polynesia bentuk kepala wanita asal pantai ujung genteng. Ini dibuat secara alami atau temuan? Oh, ini temuan yang ditemukan oleh warga setempat mungkin ya, yang diabadikan di sini, yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu ya. Ini arca bentuk kepala wanita ya, seperti ini dan arca-arca di sini juga ada batu berbentuk binatang. Batu berbentuk binatang. Ya, terbentuknya itu secara alami. Contohnya bisa dilihat ini ada batu berbentuk kuda laut. Temuan di Gunung Karang. Berbentuk kuda laut yang ditemukan di Gunung Karang, Sukabumi. Iya. Oh, ini iya. Jadi seperti kuda laut ya. Iya. Ini pesannya seperti apa dan fadilahnya seperti apa kira-kira diadakannya? Waalaikumsalam. Jadi ini jadi salah satu tanda kekuasaan Allah. Karena Allah itu Maha Kuasa, bisa membentuk batu yang keras itu menjadi ini lunak. Ya, lunak ini dan berbentuk seperti ini. Ya. Oh, jadi lebih ke kita membesarkan dan juga membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Batu yang segini kerasnya bisa dibentuk semacam rupa gini. Semacam rupa seperti ini ya. Oke, Baraya ya. Luar biasa sekali ya. Dan juga masih banyak sekali tuh. Kalau kita review satu persatu gak bakal sempat waktunya ya. Nah, ini ada kapak batu zaman megalitikum, manusia purba. Oh, oke. Ketika zaman itu manusia itu belum mengenal logam atau besi. Jadi semua peralatan mereka itu terbuat dari batu. Nah, ini fungsinya itu bisa untuk bertani, berburu, memotong dan juga mungkin dahulu dilakukan untuk melawan dari segi perebutan wilayah ya, yang dibuat untuk pertahanan juga mungkin ya, mungkin Allahu alam. Dan itu mungkin sejarah peradaban yang beberapa ribu tahun yang lalu ya. Nah, itu ada tombak-tombak dari Pajajaran tuh, ada kulit harimau aslinya. Wow, oke Baraya, ini untuk Baraya yang saat ini sedang
menunggu daripada benda sejarah Pajajaran. Seperti inilah keadaannya, tombak yang dipergunakan oleh prajurit dan juga para raja Pajajaran dahulu ya. Ini kulit asli ya? Ya, kulit asli. Asli dan dari dulu hingga sekarang belum dirubah dan seperti ini adanya ya, alami Baraya ya. Dan juga guci-guci peninggalan yang menjadi nilai-nilai sejarah yang sangat tinggi ya. Ini ada keris dahulu ya? Ya, keris Kenyeman. Iya. Mataram. Oh, keris Mataram ya, karena Mataram itu salah satu kerajaan dahulu yang sangat luar biasa ya pada zamannya. Banyak sekali jajahan-jajahan beliau, tapi insya Allah Mataram Islam lebih ke syiar. Itu di bawah ada pedang-pedang dari Cina. Pedang Zaman, dari Cina. Ya, dari dinasti Ming. Itu ada yang besar. Ya. Itu nama pedang Gozin. Dinasti Ming. Nah, itu ada sertifikatnya, masih asli. Subhanallah ya. Untuk penonton yang dari bangsa Cina ya, Baraya bisa menemukan beberapa benda peninggalan dinasti Ming di sini. Ini juga ada pedang Idochi yang panjang. Oh, oke ya. Wow. Keren Baraya ya. Jadi ini mancanegara ya. Bineka Tunggal Ika. Nah, ini juga sama pedang Gozin, tapi yang ini versi mininya, versi kecilnya. Dinasti Ming itu salah satu kerajaan Cina yang luar biasa pada masanya ya. Iya. Keren. Nah, ini ada perangko-perangko zaman dulu. Oh iya, ini lebih ke mengenang negara kita ya, mempergunakan perangko. Kalau sekarang itu materai ya. Sekarang ini dulu perangko ya, sebagai label pengesahan dari zaman ke zaman 1950 seperti ini potret-potretnya, dan orang-orang terdahulu mempergunakan alat musik beserta jajaran orang-orang Belanda ya. Ini Java Coffee, kopi dahulu ya. Oke, dan juga ini ada satu potret pasukan dari negara Republik Indonesia ya. Iya. Ini tuh Baraya, aduh ada tank baja juga yang dahulu dipergunakan untuk berperang. Oke, dan ini uang. Ini uang zaman dulu. Oh iya, ini uang-uang zaman dahulu Baraya tuh. Ada 25 rupiah. 25 rupiah. Ini kalau sekarang itu setara dengan merah ya. Iya, 2,5. 212 ya. Ini Indonesia ya? Indonesia. Waduh, 1 rupiah, 2,5 rupiah. Ini Ibu Kartini ya, dan juga 1 rupiah dari Jenderal Sudirman. Nah, kalau yang ini zaman VOC. Oh, VOC ya. Tapi ini uang yang dipergunakan di dulu itu Hindia Belanda ya? Iya, Hindia. Jadi uangnya seperti ini. Iya. Wow, ini udah 400 tahun yang lalu Baraya, masih terawat dengan rapih ya. Wow. Beserta lain-lain lah ya. Untuk Baraya yang ingin tahu secara detail mah langsung aja datang lah. Nah, kalau ini ada uang asing nih. Oh, uang asing. Ada, bisa lihat ada uang Korea nih yang suka nonton drakor, bisa ini ada lihat sama persis. Ini uang dari Korea ya? Iya, Korea. Yang suka drakor ya. Seperti ini nih uangnya nih, uang dari Korea asli. Itu ada uang Malaysia tuh 5 ringgit. Uang Malaysia 5 ringgit beserta dolar, dan juga beberapa rupiah dan juga uang-uang lainnya ya. Ini apa ini Kang? Itu patung bentuk Arjuna. Oh, ini lebih ke budaya ya. Budaya daripada sejarah daripada Pulau Jawa, yang dimana mungkin sosok-sosok ini dahulu ada yang mitos, ada yang juga sejarah asli. Kan kalau Jenderal Sudirman itu asli ya. Asli kalau misalkan Eyang Semar dan juga ini patung Arjuna, ini lebih ke wallahu a'lamil murad, tapi lebih ke legenda dan juga mitologi ya. Ya, tapi di sini al-hurmatu khairun minat ta'at ya. Jadi di sini admin hanya akan menjelaskan beberapa sejarah dan juga peninggalan-peninggalan yang insya Allah bisa menghibur dan bermanfaat untuk Baraya semuanya. Dan kita akan berlanjut menuju ke ruangan yang mana Kang? Ini ada ini zaman VOC. Ini zaman VOC. Iya. Ada pedangnya, ada pistol, granat. Ya, ini yang dipergunakan oleh VOC dahulu. Iya. Ketika berperang, dan seperti inilah penampakan pedang. Pistol. Oh, pistol dahulu ya. Kalau dahulu masih klasik Baraya. Itu seperti ini, terjaga dengan terawat dengan rapi ya. Ini apa Kang? Itu radio zaman dulu. Radio? Zaman dulu. Ini
Subhanallah. Ini kan kita sudah melihat senjata penjajah. Nah, Iya. senjata para pejuang kita mana? Ini ada bambu runcing. Wih. Ini alhamdulillah masih terjaga asli dari Asli. zaman perjuangan. Ini bisa dilihat ada ukiran nama pemiliknya itu ada Abu Hasan. Ini ada Haji Bagowi. Subhanallah ya. Beneran juga asli. Ada Bendera. tangan Pak Soekarno. Wow. Bendera ini jahitan dari Ibu Fatmawati atau emang bendera Insinyur Soekarno dahulu yang ditandatangan oleh beliau langsung mungkin ya? Oh oke Baraya. Jadi tidak setiap bendera itu jahitan Fatmawati ya. Ada pula mungkin bendera ini yang sengaja dibikin ataupun dibuat oleh rakyat Indonesia sebagai rasa cinta kepada negaranya yang ditandatangan langsung oleh Insinyur Soekarno ya. Oke, dan ini tertera tanda tangan Insinyur Soekarno, sang Presiden Negara Republik Indonesia pertama. Nih ada 2 ya. Ini beserta Ini juga ada yang lainnya. naskah asal usul bambu runcing. Oh, ini bambu runcing yang dimaksudkan yang dipergunakan oleh karuhun-karuhun kita dalam melawan penjajah. Jadi tidak dengan logam, tidak dengan peluru, tapi dengan bambu yang terbuat dari alam ya. Nah, ini asal usul bambu runcing. Jadi iya. berdasarkan naskah ini, bambu runcing itu senjata usulan dari seorang kiai bernama Kiai Subki. Dan Kiai Subki itu menyuruh ke para pejuang sama santrinya untuk mengumpulkan bambu yang berwarna hitam. Dan ujung bambunya itu dibuat tajam, dibuat runcing. Nah, setelah dikumpulkan, Kiai Subki itu beristighosah, meminta doa kepada Allah, meminta pertolongan. Dan alhamdulillah senjata bambu runcing itu menjadi senjata yang sakti, bisa mengalahkan senjata para penjajah. Masya Jadi Allah. kita kalau kan secara logika, masa bambu runcing ini bisa mengalahkan itu pistol kan keburu ditembak, tapi ini kan sudah mendapat pertolongan dari Allah sama kuasa. Kalau secara ilmiah dan juga logika, sebatang bambu bisa mengalahkan 1 pistol. Iya. Itu kan di luar logika ya. Tapi kan yang berkat itu. Iya, atas berkah karamah Pak Kiai yang mengusulkan dengan cara melalui istikharah dan juga istighosah sehingga terciptalah bambu runcing ini yang menjadi senjata dari rakyat Indonesia ya. Yang dimana bambu ini terbuat dari alam dan bukan terbuat dari besi. Ya, oke. Ada koran harian ini berisikan tentang pemberontakan PKI. Oke. Tahun 1965 ya. 1965 dan pemberontakan PKI yang diabadikan dengan melalui koran dahulu yang sudah kita tidak bisa temukan dimanapun berada. Dan di sini Baraya bisa lihat satu koran yang dimana koran ini bersejarah sekali perihal pemberontakan G30 SPKI dengan koran yang asli. Nah, yang ini tadi terbitan tahun 1983. Nah, kalau yang ini 1966. Oh, ini lebih tua ya. Iya. Api Pancasila. Jangan belum disempurnakan. Ya, emang sih perbedaannya terlihat ya. Kalau ini lebih rapi dan ini lebih usang ya. Tapi ini bukan semakin usang karena nilai-nilai sejarah itu semakin keren ya. Karena umurnya yang begitu lama ya. Masya Allah. Ini ada silsilah Pak Kiai. Nah, jadi alhamdulillah Pak Kiai di sini masih turunan Prabu Siliwangi. Subhanallah. Tepatnya itu ke-17. Iya. Ini nama beliau Raden Adipati. Oh, Raden Adipati Muhammad Fajar Laksana, pengersa dari Kesepuhan Pondok Pesantren Al-Fat. Iya, keturunan ke-17 di Prabu Siliwangi. Beliau itu jalurnya dari sini, dari Cirebon. Saya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Oh, ini kan ada yang ke samping kiri, lebihnya ke Raden Jaka Pakuan Prabu Siliwangi ya. Kalau dari Pak Kiai ini dari Prabu Siliwangi dan saat ini keturunan ke-17 ya. Iya, nah ini foto beliau ketika di Keraton Cirebon. Oh, oke Baraya ya. Berhubung Pak Kiai ini salah satu duriah dari Syekh Syarif Hidayatullah dan juga ini Kakek beliau Raden Samawinata keturunan 15. Oh iya kakek ya. Kalau ayahanda dari pangersa Kiai ini adalah ke-16 dan Pak Kiai ini ke-17. Ini ada ijazah sekolah Raden Samawinata tahun 1910-1913 sekolah desa
Ini zaman Hindia Belanda, tapi uniknya ijazah ini menggunakan bahasa Sunda. Itu bisa dibaca itu. Ada surat ieu nerangkeun yen Raden Sumawinata murid sekolah desa Babakan dianggap geus cukup pengajaran anak. Kalau dulu mau bikin ijazah itu ribet, harus mengumpulkan 5 tanda tangan. Untuk mendapatkan satu ijazah saja? Ada 5 tanda tangan. Yang pertama ada tanda tangan guru tuh. Ada tanda tangan guru, ada lurah, bupati, kontainer, wadana, terus ribet ya. Beda dengan sekarang, cepet-cepet beres. Kalau dahulu itu untuk mendapatkan satu ijazah saja luar biasa sekali perjuangannya ya, dan tidak semua orang bisa mendapatkan ijazah dengan sulit sekali kalau dahulu ya. Dan ini satu sendal zaman dulu, sendal zaman dahulu dari kulit asli ya. Waduh, masya Allah. Jadi kayaknya untuk kolektor-kolektor yang menyukai benda-benda sejarah, silahkan kalau misalkan Anda ingin melihat-lihat, monggo ya. Pondok Pesantren Al-Fat ini dan juga museum ini dibuka untuk publik juga, asalkan menggunakan adab dan juga izin yang harus diperhatikan ya. Nah, kan kebetulan di sini itu ada perguruan silat, nama itu Sang Maung Bodas. Nah, di sini ada kitab kunonya masih ada terjaga. Jadi ijazahnya lengkap dan juga jelas ya. Ya, itu gerakan jurus khas aliran Maung Bodas itu Maung Kebet. Oke. Perguruan silat Sang Maung Bodas warisan budaya tak benda zaman Pajajaran. Masya Allah. Ini ada pusaka asli nih. Ini pusaka apa? Pusaka Golok Kalapetok. Golok Kalapetok. Ini ada artinya. Golok itu artinya senjata. Ya. Kala artinya ilmu, petok artinya dekat. Jadi Golok Kalapetok adalah senjata dan ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana mendekatkan diri kepada Allah? Yaitu dengan cara berzikir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya ini bentuk gagangnya itu berbentuk lam alif. La ilaha illallah, dan diibaratkan lam alif itu maka disebutlah pusaka Golok Kalapetok yang bermakna seperti yang sudah dijelaskan. Ini masih asli zaman peperangan zaman dulu. Masih asli ya. Subhanallah. Ada masih darah, ada darah. Tuh ada yang sedang menggerak. Pernah dipergunakan dahulu untuk perang ya, dan ada bercikan darah yang hingga saat ini masih terjaga dan tidak diwasuh ya. Tidak. Subhanallah. Ini yang mempergunakan Golok Kalapetok ini dahulu mungkin barangkali tahu. Ini bukan zaman itu Pajajaran. Zaman Pajajaran tentunya ya. Dan saya pun baru tahu ya, ternyata ada Golok Kalapetok yang menjadi senjata yang dipergunakan oleh Pajajaran selain daripada kujang ya, dan juga tombak. Ini ada dari Jepang ini. Dari Jepang ini. Wih, sekarang saat ini kita akan masuk ke peradaban Jepang, Baraya. Ini ada arca dogo sembilan orang Jepang, dan ini ada katana, senjata khas itu pedang dari Jepang. Asli ya. Ini ada katana hitamnya. Masya yang mirip Allah. Sasuke. Sasuke ya, dari serial Naruto. Nah, ini ada sertifikatnya asli pakai bahasa Jepang. Oke. Ini semua ini adalah senjata bukan replika ya. Tapi ini asli Baraya. Temuan di gua Jepang. Di gua Jepang ya. Yang mana? Semua ini. Semua berikut pedang ini. Iya, satu tempat. Mungkin dahulu Jepang ketika kalah ada beberapa prajurit yang gugur dan pedang tersebut menjadi peninggalannya sehingga diabadikan oleh beberapa masyarakat, dan alhamdulillah kali ini benda-benda sejarah tersebut peninggalan dari Jepang berada di Museum Al-Fat ya. Oke. Nah, kita lanjut ke ruangan terakhir, yaitu ruang khusus Pajajaran. Ruang khusus Pajajaran, Baraya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Alhamdulillah, kita langsung disambut dengan harimau asli ini yang diawetkan. Ini asli? Asli diawetkan. Masya Allah. Yang asli itu cuma mata sama lidah. Jadi selain mata sama lidah semuanya asli. Asli? Kirain saya ini dari mulai taringnya, kukunya, bulunya semua asli. Malah kalau dulu ada ini masih ada kumisnya, tapi sekarang sudah rontok. Sudah rontok ya. Sudah lama. Ini asli Baraya tuh. Tapi saya tidak berani memegang, takutnya tidak beradab ya. Tapi di sini bisa Baraya lihat tuh. Ini sengaja diawetkan ya, dan dimana mungkin ini menjadi salah satu ingon-ingon ya, ataupun pengikut dari Raja Pajajaran, yang dimana dahulu macan ini dipergunakan oleh Raja Pajajaran untuk melawan musuh ya. Dan juga khodam, mungkin ada yang berbicara seperti itu pula. Dan seperti yang Baraya lihat ya,
seperti yang sudah dikatakan oleh Kang Ramdhani, ini asli Baraya loh. Iya. Yang diganti cuma mata sama lidah. Oh, lidah aja dan juga mata dari taring, kuku, bulu dan juga kulit ini asli ya tuh. Iya. Masya Allah. Kirain saya ini patung ya, ternyata asli. Subhanallah. Nah, sekarang kita di sini. Ini ada batu tua. Ini sudah diteliti. Ya. Hasil penelitiannya itu batu ini sudah berusia 23 juta tahun. 23 juta Tahun. Buktinya ini ada hasilnya. Nah, ini. Oh. Ada batu cetakan Kujang yang konon berusia 23 juta tahun. 23 juta tahun. Berarti Kujang ini sudah berumur 23 juta tahun yang lalu ya. Berarti sebelum Prabu Siliwangi itu Kujang ini sudah ada ya? Iya. Nah, ini namanya batu prasasti 130 bentuk Kujang. Jadi ternyata Kujang senjata khas orang Sunda itu jenisnya ada banyak, ada 130. Iya. Masing-masing jenis itu ada artinya yang beda-beda. Dijelaskannya di sini ada dalam kitab Sekar Sunda. Nah, ini. Oh, oke. Kitabnya. Ini kitabnya Sekar Sunda ya. Menjelaskan tentang Kujang. Oh, oke ya. Dan juga beberapa tipe-tipe dan juga model-model Kujang. Ini dibuat dari apa ini? Logam ya? Iya, logam. Oke. Dan juga beberapa Kujang lainnya. Jadi lebih ke banyak ya, karena berdasarkan informasi dari bukti ini, total dari semua Kujang dari masa ke masa itu ada 130 bentuk ya. Dan juga mungkin kalau dipergunakan oleh kesepuhan dan juga leluhur kita yang dihiasi dengan kalimat dan juga lafaz Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ada lafaznya. Tuh Baraya ya. Jadi seiring berkembangnya zaman, Kujang ini bentuknya sama tapi ada perbedaan ya. Dari mulai gagang dan juga bentuk daripada Kujang itu sendiri. Ini ada dari tulang ya. Dan juga beberapa batu yang berbentuk Kujang. Berikut Kujang-Kujang dari masa ke masa. Kalau dulu yang terkena itu awal itu Prabu Siliwangi minta 3 dulu. Minta 3. Iya, ke yang Jaya Perkasa panglimanya untuk dibuatkan sebuah pisau yang mengandung unsur harimau. Yaitu ini namanya Kujang 3 serangkai, beda-beda tetapi tetap sama nih. Oh, ini adalah 3 Kujang 3 serangkai. Oh, 3 serangkai. Yang ngandung unsur harimau. Mana unsur harimaunya? Ini ada warna kuning, warna putih, warna hitam sesuai dengan warna bulu harimau. Oh, oke. Nah, ini juga ada penjelasan ini dalam kitab Suasit menjelaskan bahwa ketika itu Prabu Siliwangi meminta ke panglimanya untuk dibuatkan pisau yang mengandung unsur harimau. Nah, terus oleh yang Jaya Perkasa dibuatkanlah 3 Kujang. Ini ada Kujang Naga Mas. Ini terbuat dari api yang dibekukan. Subhanallah. Ini nama Kujang Naga Mas melambangkan kejayaan. Ya, oke. Ini. Ya. Terus yang putih itu terbuat dari besi biasa yang direndam pakai air hujan. Diberi nama Kujang Waro melambangkan kesucian. Nah, ini bentuk wawo dan ro kalau dibalik. Ini wau dan ro, waro ya. Ada maknanya. Nah, terus yang hitam itu terbuat dari batu meteor yang jatuh dari langit. Subhanallah. Terus dibakar sendiri oleh Prabu Siliwangi. Diberi nama Kujang Elang melambangkan kekuatan. Oh, seperti itu ya. Dan juga bisa Baraya lihat. Jadi dari mulai yang berwarna kuning ini, kuning keemasan, ini adalah api yang dibekukan. Kalau ini air hujan yang diekstrak. Dan juga ini adalah batu meteor yang dibentuk seperti ini ya, kayak elang ya, dan bermakna kekuatan. Nah, kalau ini ada tapak Prabu Siliwangi. Wow. Ini itu ada tapak kakinya. Iya. Oh, ini tapak kaki Prabu Siliwangi ya. Nah, ini batu sejadah tapak Prabu Siliwangi sujud. Oh. Jadi kan kalau kita belajar sejarah itu banyak versinya. Betul. Contohnya tentang sejarah Prabu Siliwangi. Ada yang menyebutkan bahwa Prabu Siliwangi itu Islam, ada yang menyebutkan Hindu, ada yang menyebutkan tidak punya agama. Kalau di sini versinya versi Islam, buktinya ini ada tempat sujudnya. Dan ini ada pembacaan syahadat Prabu Siliwangi. Oh, oke Baraya. Jadi seperti yang bisa Baraya lihat, dari mulai batu yang berbentuk tapak kaki dari Prabu Siliwangi,
Dan juga mungkin dahulu mempergunakan batu ini sebagai sajadah ya. Iya. Dan bisa Baraya lihat ada 2 telapak tangan yang dipergunakan Prabu Siliwangi dahulu untuk sujud ya. Ini tangannya, dengkulnya. Oh iya, ini tangan, dengkul dan telapak kaki ya. Iya. Dan dengan salah satu bukti keislaman dari Prabu Siliwangi yaitu Macam syahadat itu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah tuh. oh oke. Jadi Prabu Siliwangi Islamnya itu ketika mau menikah dengan Nyi Subang. Jadi ceritanya ketika Prabu Anggararang wafat atau meninggal, beliau itu meninggalkan wasiat ke Prabu Siliwangi. Isinya itu Prabu Siliwangi harus membunuh Syekh Kuro. Kenapa harus membunuh Syekh Kuro? Karena ketika itu kerajaan yang dipegang oleh Prabu Anggararang bercorak Hindu. Nah, terus Syekh Kuro itu penyebar Islam. Maka Prabu Anggararang serasa terusik, takut rakyatnya itu pindah agama ke Islam. Iya. Maka ketika meninggalkan wasiat ke Prabu Siliwangi harus membunuh Syekh Kuro. Terus Prabu Siliwangi berangkat ke tanah Cirebon. Masuk pesantren Syekh Kuro. Pas masuk pesantren, Prabu Siliwangi mendengar lantunan ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan oleh salah satu santrinya, yaitu Nyi Subang. Seketika hati Prabu Siliwangi itu tersentuh, luluh, dan akhirnya jatuh cinta ke Nyi Subang. Subhanallah. Ingin menikahi Nyi Subang. Sedangkan kalau mau menikah dengan Nyi Subang harus meminta restu dulu, salah satunya ke gurunya itu Syekh Kuro. Syekh Kuro ya. Singkat cerita, Prabu Siliwangi bertemu dengan Syekh Kuro. Yang niat awalnya itu mau membunuh Syekh Kuro, tapi ini tidak jadi, malah meminta restu untuk menikah dengan santrinya yaitu Nyi Subang. Subhanallah, walhamdulillah. Oleh Syekh Kuro itu direstui, tapi harus memenuhi 3 persyaratan dulu. Yang pertama harus masuk Islam, karena gak mungkin yang beda agama nikah. Ya, kedua harus belajar ngaji untuk bekalnya mungkin. Yang ketiga harus naik haji. Di situ Prabu Siliwangi Islam dan menikah dengan Nyi Subang. Subhanallah, walhamdulillah. Ya, jadi bisa Baraya lihat dan juga dengarkan adapun versi yang lain, wallahu a'lam ya. Hanya Allah yang Maha tahu. Dan kenapa kita dan juga beberapa para muhibin dari Prabu Siliwangi mengiaskan berpendapat bahwa Prabu Siliwangi itu adalah beragama Islam, karena tidak mungkin seorang waliullah yang masyhur dan juga dimuliakan oleh Allah duriyah dari Hindu dan Buddha ya. Karena dari Prabu Siliwangi tersebut terlahirlah beberapa waliullah masyhur seperti Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, Prabu Sunan Rahmat Suci, atau Prabu Kian Santang, yang dimana karuhun-karuhun dan juga bapak daripada para waliullah itu adalah seorang Prabu Siliwangi ya. Menjadi salah satu bukti dengan benda peninggalan seperti ini, salah satu sajadah dan juga telapak tangan, dengkul, telapak kaki ya, dan juga satu prasasti ataupun batu yang bertuliskan kalimat syahadat ketika Prabu Siliwangi membacakan 2 kalimat syahadat. Nah, ini juga ada naskah kuno dari Syekh Kuro yang isinya itu tentang persyaratan tadi yang 3, masuk Islam, belajar ngaji, naik haji. Oh, masuk Islam, belajar ngaji, naik haji yang diberikan oleh Syekh Kuro tantangan kepada Prabu Siliwangi jika ingin menikahi Nyai Ratu Subang Lara. Iya, dan alhamdulillah pas Prabu Siliwangi masuk Islam, nikah dengan Nyi Subang, pas pulang ke kerajaan beliau itu memperjuangkan agama Islam. Buktinya ini naskah kunonya. Ini terjemahnya. Oh, ini terjemahannya. Bisa saya bacakan? Boleh. Saya Prabu Siliwangi yang meyakinkan ke semua anggota jamaah mengenai keadaan saya yang insya Allah membantu dalam masalah memperjuangkan agama Islam menggunakan metode yang saya tepatkan ke dalam kolbu kalian. Semua ditalikan, dikaitkan, dikuatkan ke ruh-ruh kalian, ilmu-ilmu makrifat. Masya Allah. Jadi menjadi salah satu bukti yang kuat, yang dimana keislaman daripada Prabu Siliwangi dan juga perlindungan dari Prabu Siliwangi untuk membela ajaran agama Islam. Masya Allah. Beserta naskah-naskah lainnya yang dimana ini bahasa Sunda kuno mungkin ya, Sunda. Ataupun Sangsakerta, dan mungkin yang menjadi daya tarik itu bukan karena bahasa-bahasa dan tulisan-tulisan ini, tapi keaslian dan sosok penulis ini siapa ya.
seperti Syekh Kuro, beliau kan adalah seorang waliullah dari Karawang, guru daripada Nyai Ratu Subanglarang dan juga guru daripada Prabu Siliwangi. Alhamdulillah sekarang pesantrennya masih berdiri kokoh di Karawang. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, dan mudah-mudahan juga untuk baraya muhibin beliau jaga dan juga lestarikan selalu kebudayaan negara Republik Indonesia ya. Wabil khusus benda-benda peninggalan sejarah dan budaya ini harus tetap kita kenang dan semoga bisa terawat sampai akhir ya Kang ya. Kita akan melihat kepada yang lainnya. Tadi cerita tadi kan Prabu Siliwangi sudah memperjuangkan agama Islam. Alhamdulillah sebagian rakyat Pajajaran itu masuk Islam. Sebagian lagi menolak. Nah dari yang menolak itu ada yang itu menyembah Prabu Siliwangi, menyembah Prabu Siliwangi, menganggap Prabu Siliwangi itu dewa atau tuannya. Saking saktinya Prabu Siliwangi ketika itu. Terus Prabu Siliwangi itu takut difitnah karena beliau itu seorang muslim, masa disembah oleh umat lain. Maka untuk menghindari fitnah itu Prabu Siliwangi dibantu Bang Bodas sama Eyang Jaya Perkasa memindahkan kerajaan Pajajaran ke alam gaib menggunakan pusaka kujang kilat. Dan ini alhamdulillah terdapat pusaka kujang kilat di sini, bisa dilihat nanti. Nah ini keren baraya ya. Ini kujang kilat yang dimaksudkan ketika Prabu Siliwangi akan berpindah alam atau berpindah dimensi dari alam manusia ke alam jin. Iya, dan itu di belakang itu ada naskah kuno. Itu naskah parahyangan, yaitu mantra yang dibacakan ketika Prabu Siliwangi memindahkan kerajaan Pajajaran. Oh, jadi kerajaan Pajajaran itu bukan hanya Prabu Siliwangi saja ya yang berpindah alam, tapi satu kerajaan berikut pengikutnya dan juga beliau sendiri berpindah alam ke alam jin dengan mempergunakan kujang kilat ini dan kujang kilatnya ada di sini. Masya Allah, untuk baraya yang ingin berpindah alam ini ada mantranya baraya tuh. Itu ada bendera Pajajaran zaman dulu. Tuh bukti kerajaan Pajajaran udah masuk Islam tuh ada. Allah Muhammad tuh. Oke baraya. Ini bisa baraya lihat satu bendera dengan berwarna hijau berlambangkan kujang dengan lafaz Allah dan juga Muhammad. Bukti masuk Islam. Bukti sejarah di mana Pajajaran adalah sebuah kerajaan Islam. Nah, itu ada silsilah Prabu Siliwangi ke leluhurnya. Oke baraya. Maharaja Adimulya Prabu Ciung Wanara Sri Ratu Purbasari Prabu Linggahyang Prabu Linggawesi Prabu Wastu Kancana Prabu Susuk Tunggal Prabu apa ini? Susuk Tunggal banyak larang Prabu Banyak Wangi Prabu Mundingkati Prabu Anggalarang dan Prabu Siliwangi. Mahkota asli punya Prabu Siliwangi. Mahkota asli Prabu Siliwangi. Masya Allah. Zaman dulu. Tapi ini tidak digunakan Prabu Siliwangi. Ini ngasih itu pemberian dari cenderamata dari kerajaan Bali. Jadi kan ketika Prabu Siliwangi awal jadi raja itu, beliau berkelana dulu keliling Nusantara memperkenalkan diri bahwa kerajaan Sunda dipegang oleh beliau. Ya, sampailah di kerajaan Bali. Dari ketika di kerajaan Bali, beliau mendapat cenderamata ini, mahkota Naga Barong. Mahkota Naga Barong ya, yang dimana mahkota ini menjadi salah satu bukti raja dari Prabu Siliwangi dengan mempergunakan mahkota, tapi tidak mempergunakan mahkota ini dan lebih ke apa? Ini buat kenang-kenangan. Oh, lebih ke kenang-kenangan saja ya. Oke. Nah, itu silsilah Pak Kiai garis lurus ke. Ini silsilah dari Pak Kiai yang membuktikan Pak Kiai ini adalah keturunan ke-17 dari Prabu Siliwangi ya. Itu ada gambar lukisan Mang Bodas zaman dulu. Oh, ini lukisan Mang Bodas zaman dahulu ya. Kesenian dahulu menggambarkan Maung Bodas, jelmaan manusia dan juga maung ya? Iya, maka digambarkannya setengah manusia dan setengah harimau. Oke. Masya Allah. Ini juga ada kitab kunonya ini. Namanya Kitab Swasit. Oh, Kitab Swasit ya. Naskah dan juga kitab kuno ya. Yang menjelaskan tentang sejarah Prabu Siliwangi, Nyi Subararang, Raden Kian Santang, Pacarban Syekh Kuro, islamisasinya. Ini peradaban sejarah kebudayaan Islam dari beberapa tokoh Sunda dan juga sang waliullah Syekh Kuro ya. Karena di lain-lain juga Syekh Kuro ini itu salah satu waliullah yang satu zaman bersama Prabu Siliwangi dan menjadi salah satu guru dari Nyai Ratu Subanglarang, istri daripada Prabu Siliwangi. Dan
Ini ada tongkat punya Prabu Siliwangi asli. Namanya tongkat Kala Cakra. Tongkat Kala Cakra. Iya. Ini kenapa disebut tongkat Kala Cakra? Karena ini berbentuk Kala Cakra. Di sini tuh. Dan di sini juga uniknya ada itu simbol batu Hajar Aswad tadi itu simbolnya. Oh, ini simbol batu Hajar Aswad Iya. ya. Jadi tidak semata-mata membuat tongkat ini tanpa ada makna dan sejarah yang luar biasa ya. Iya. Dan di sini juga ada senjata paling tua. Senjata paling tua. Abad 4 Masehi, zaman Kerajaan Tarumanegara. Subhanallah, walhamdulillah. Nah, ini Ya. pusakanya. Namanya pusaka Khadga tuh yang berbentuk daun. Iya, ini senjata abad keempat Masehi ya. Iya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, oke Kang. Oh, ini ada batu Kala Cakra, ini garis tangan Prabu Siliwangi. Oh, oke. Garis tangan Prabu Siliwangi ya? Iya. Oh, iya. Dan juga seperti Tapak tapak-tapak harimau ya? Dan ini juga ada cakar sama tapak harimau. Oh, ini. Harimau putih. Oh, ini cakarnya ya? Dan juga ini tapak harimau. Ya, itu berisikan tentang perjanjian Maung Bodas ke Prabu Siliwangi. Oh, perjanjian ya? Iya. Mungkin bisa disebutkan khodam ya? Ya, jadi ketika Prabu Siliwangi awal bertemu sama Maung Bodas itu, beliau bertarung dulu. Jadi ketika itu nama kerajaan masih Kerajaan Gajah. Dan Prabu Siliwangi itu nama gelar, namanya aslinya itu Raden Pamanarasa. Oh, gitu. Ya, jadi ketika Raden Pamanarasa awal menjabat jadi raja, beliau ingin mencari ilmu, keluar ke kerajaan sendirian berkelana sampai di sebuah hutan. Beliau merasa kehausan. Terus beliau itu melihat sebuah air terjun yang bernama Curug Sawer. Tempatnya itu di Majalengka. Iya. Nah, pas beliau hendak mengambil air itu, dan tiba-tiba datang 8 harimau berwarna putih kuning. Ya, ke-8 harimau itu menyerang Raden Pamanarasa. Iya. Tapi dengan kesaktian Raden Pamanarasa, dengan satu kali pukulan ke-8 harimau itu langsung mati. Ya, dan tiba-tiba ke-8 harimau itu menghilang, tidak meninggalkan bangkainya sedikit pun. Raden Pamanarasa melanjutkan mengambil air. Pas mau ngambil lagi, datang di balik air terjun harimau besar. Iya. Ukurnya itu sebesar kerbau dewasa. Subhanallah. Nah, yang ini warnanya itu warna putih. Bisa bicara. Bisa bicara. Ya, itu rajanya yang dinamakan Maung Bodas. Oh, kerajaan Maung Bodas itu yang barusan ya. Ya. Jadi Maung yang bisa bicara. Disitulah terjadi pertempuran hebat antara Raden Pamanarasa sama dengan Maung Bodas. Dan akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Raden Pamanarasa. Terus Maung Bodas itu penasaran siapa sebenarnya yang dalam melawan dia, itu siapa yang telah bertarung tadi sama beliau. Terus Prabu Siliwangi menjawab, saya Raden Pamanarasa, raja dari Kerajaan Gajah. Terus Maung Bodas itu otomatis malu karena telah melawan seorang raja. Maka Maung Bodas memaksa meminta hukuman ke Raden Pamanarasa. Tapi karena Raden Pamanarasa itu baik, tidak dendaman, maka kesalahan Maung Bodas itu dimaafkan semua, tidak diberi hukuman. Karena dengan penuh rasa penyesalan, Maung Bodas itu membuat perjanjian ke Prabu Siliwangi, Raden Pamanarasa, yaitu beliau ingin bersedia menjadi mengabdi atau menjadi penjaga Raden Pamanarasa Prabu Siliwangi. Oke, jadi gelar daripada Prabu Siliwangi itu berkaitan dengan Maung Bodas, yang dimana yang menjadi ikon Maung Bodas, prajurit dari Pajajaran atau Prabu Siliwangi itu adalah seorang raja ya. Raja dari pirang-pirang Maung ya. Jadi untuk baraya yang baru tahu mungkin jadi bahasa Maung Bodas itu bukan hanya Maung yang berwarna putih, tapi Maung yang dimaksudkan adalah seorang raja dari beberapa Maung ya. Kerajaan ya. Besar. Nah, jadi sampai sekarang kenapa Prabu Siliwangi suka diidentikan dengan harimau? Karena beliau Prabu Siliwangi itu telah melawan atau mengalahkan rajanya siluman harimau. Oh, oke. Maka dari itulah identik ikon daripada ketika kita berbicara Prabu Siliwangi, pasti yang ada adalah harimau ya, baik itu harimau putih maupun harimau lore. Dan juga mungkin untuk saat ini, dan juga kalau misalkan didetailkan satu persatu ya,
Jadi ini semua itu bukan replika ya. Jadi di sini admin hanya membahas beberapa saja, adapun di sini itu banyak sekali naskah-naskah kuno. Bukan Kang Ramdhani atau pengurus tidak mau menjelaskan berhubung waktu ya yang sangat terbatas dan juga banyak acara juga di sini. Sebenarnya banyak tuh di sini, ada banyak sekali peninggalan-peninggalan. Tapi ini apa ini Kang nih? Oh, itu patung kepala Maung Bodas. Jadi batu itu bentuk kepala harimau. Batu yang dibentuk kepala harimau ya. Jadi ini bukan asli, tapi yang asli adalah yang di bawah ini. Ini adalah salah satu harimau yang asli ya, yang diawetkan. Mungkin kalau dilihat dari segi kemanfaatannya sangat luar biasa sekali ya, karena maung ini adalah salah satu maung loreng yang asli yang diawetkan, dan yang palsunya itu dari mata ya, mata dan juga lidah. Kalau misalkan dari segi taring, kuku ya tuh, dan juga kulit berikut bulu ya, ini semua itu asli ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin untuk saat ini hanya ini saja yang bisa disampaikan dari Kang Ramdhani selaku pemandu kita. Untuk baraya yang ingin mengetahui secara langsung ya Kang Ramdhani, bisa langsung saja datang ke Pondok Pesantren Al-Fat dengan alamat di mana Kang? Jalan Merbabu, Perum Gading Kenyana, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Ya, seperti yang bisa baraya dengarkan, itu adalah alamat dari Pondok Pesantren Al-Fat beserta museum yang bisa baraya temukan, yakni Museum Sejarah Peradaban Islam dan juga Museum Prabu Siliwangi. Mudah-mudahan. Oh, buka tiap hari ya. Oke, dan untuk baraya yang ingin berkunjung harus menemui Pak Dede mungkin ya. Kalau misalkan Kang Ramdhani ini salah satu kepengurusan yang insya Allah bisa dipandu oleh beliau, dengan baraya bisa dengarkan ya. Begitu fasihat sekali dan begitu jelas sekali ketika beliau menjelaskan. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupakan sejarah dan juga nilai-nilai budaya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Ada pesan Kang buat masyarakat dan juga pesan apa saja lah. Terkenalnya. Oke baraya, mungkin hanya ini saja yang bisa ditampilkan. Untuk next video kita akan review Pondok Pesantren Al-Fat sebagai go internasional, dan seperti apa adat istiadat, spiritual, dan juga sistem kepengajaran di Pondok Pesantren Al-Fat ini. Jangan kemana-mana, tunggu di video admin ahli riwayat selanjutnya. Di sini admin izin pamit, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.